mau sugih bergedu. Banyak yang mengklaim mungkin, Pak saya dulu istrinya, mau saya istrinya bukan dulu, saya istrinya Pak, oh saya anaknya. Mungkin pada mengklaim itu, kan lumayan itu, ya kan? Nah, makanya penting zaman. Di situ yang paling sulit untuk memastikan siapa yang merapat. Sehingga mohon maaf urusan pembagian teknis secara resmi itu tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi kalau hanya pertanyaan, kalau begini, ini orang meninggal, lalu warisnya ini berapa pembagiannya itu bisa. Cuma nanti dalam teknis eksekusinya nanti dulu, jangan langsung dipraktekkan. Wah kamu tanya ke Ustaz begini, lah Ustaz menjawab sesuai dengan pertanyaan itu. Ternyata di sana masih ada ahli waris yang lain nggak disebutin, karena memang sengaja nggak disebutin biar nggak dapat. Loh bisa jadi, loh iya begitu. Oh bahaya itu, nanti yang kena kita. Loh, kita menjawab sesuai dengan pertanyaan. Maka penting jemaah untuk membagi warisan, dan ini sangat-sangat sensitif, sangat-sangat sensitif. Mari kita lihat hadis berikutnya. An Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah atanzilu ghadan fi darika bi Makkah qala wa hal taraka lana aqilun min riba'in aw dawrin thumma qala la yarithu al-muslimu al-kafira wa al-kafiru al-muslima. Ini dia salah satu kaidah kemarin yang sudah kita sampaikan, bahwa penghalang warisan itu satu, ya, pembunuhan. Ahli waris membunuh ya, orang tuanya atau membunuh siapapun, maka dia tidak dapat. Yang kedua, perbudakan, perbedaan status. Dia meninggal ini merdeka, ahli warisnya budak, maka dapat. Ya, yang ketiga, ikhtilafud din, perbedaan agama ini. Nih, dalilnya ini. Usamah bin Zaid menuturkan bahwa ketika beliau bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, apakah engkau akan singgah di rumahmu yang ada di Makkah? Nabi menjawab, apakah akil menyisakan rumah atau tempat tinggal untuk kita? Dulu tempat tinggal Nabi. Nabi bersabda, seorang muslim tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim. Barangkali sebagian harta Nabi dulu masih ada di sana, lalu sebagian keluarga beliau masih kafir lalu meninggal dunia, maka beliau karena sudah menjadi muslim, ya meskipun secara tadi kaidahnya dapat, tapi karena perbedaan agama, maka Nabi tidak menuntut, tidak berhak untuk mendapatkannya. Karena apa? Perbedaan agama. Mereka masih kafir, sementara Nabi dan para sahabat sudah tentu menjadi muslim. Hadis 305 an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il wala'i wa hibati. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli wala dan juga menghibahkan. Jadi wala itu memerdekakan budak. Kemudian orang yang memerdekakan budak itu berhak menjadi bagian dari ahli waris mantan budak ini. Si A punya budak B, lalu A memerdekakan B, maka si A ini menjadi punya hak wala. Apa artinya? Jika si B meninggal dunia, ya kan si B sudah merdeka, lalu dia punya ahli waris dzawil furud, mungkin punya anak, punya ini, diberikan. Lalu masih ada sisa, nah sisa itu diberikan kepada dia. Atau si B tadi setelah merdeka tidak punya ahli waris, mungkin lolo begitu dulunya, wah dari mana tahu-tahu begitu jadi budak, nggak ketahuan. Lalu begitu sudah merdeka juga nggak menikah, nggak apa, tapi hartanya banyak. Nah berarti apa? Semua hartanya itu pada si orang yang dahulu memerdekakan, itu namanya hak wala. Nah, hak wala ini tidak boleh dihibahkan. Di hak wala itu tak wani kowe nggak bisa. Atau tak jual mani piro kowe. Yen sing tak merdeka wong suwe tenan, ini urung mati. Lah saiki aku butuh duit, piye nek kowe gelem membeli hak walaku nek sok kae mati itu akeh. Saiki dipunen semene ada boleh. Tidak boleh ya, tidak boleh dijual belikan, tidak boleh pula dihibahkan. Ya, karena ini seperti warisan. Ya, misalnya si A punya bapak B, bapaknya Sugi,
tapi dia pengen butuh duit, bapak kurang mati, saya ini hak warisanku tak dengan koyo, nggak bisa ya, paham sampai di sini ya, nggak boleh. Jadi ini karena hak seperti ini. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana fi Barirah salatu sunan. Jadi dulu Barirah itu kan dalam kisahnya ada 3 tuntutan. Khuyyirat ala zawjiha hina ataqat. Yang pertama, dia diberi kebebasan untuk memilih mempertahankan suaminya yang masih muda atau minta khulu. Jadi Barirah ini dimerdekakan. Ini budak perempuan, dia punya suami. Nah, ketika budak perempuan ini sudah dimerdekakan oleh Aisyah, dia diberi pilihan, kamu mau terus lanjut dengan suamimu, tapi kan statusnya muda, atau kamu boleh minta cerai. Boleh-boleh saja jamaah, sehingga perbudakan ini menjadi salah satu sebab bolehnya seorang wanita minta cerai. Misalnya dulunya sama-sama budak, kemudian perempuannya ini dimerdekakan, berarti statusnya lebih tinggi dong. Maka dia boleh, kalau dia mau bersabar punya suami budak boleh, atau kalau dia tidak bersabar dia boleh meminta cerai. Dengan sebab lah bujuku sih budak ya, begitu boleh. Yang kedua, wa uti'alaha lahmun. Ya. Suatu kali diberi daging oleh Nabi, lantas menemuiku, fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal burmatu 'ala an-nar fada'a bi ta'amin fa'tiya bi khubzin wa udmin min adamil bait. Lantas menemuiku Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian saat memasak itu ya, sedang memasak, beliau meminta disediakan makanan. Beliau disuguhi roti dan sebagian lauk yang ada di rumah. Nabi bertanya, alam ara al-burmata 'ala an-nari fiha lahmun? Bukankah tadi kalian sedang masak daging? Kok yang disuguhkan bukan daging ini kan? Faqalu bala ya Rasulullah, dzalika lahmun tusuddiqa bihi 'ala Barirah. Itu tadi daging yang disedekahkan untuk Barirah. Fakarihna an nut'imaka minhu. Lalu kami gak enaklah mau memberi makanan baginda dengan makanan itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Huwa 'alaiha sadaqatun wa huwa lana min hadiyatun. Wa qala Nabi innamal wala'u liman a'taqa. Ini dia bahwa daging itu sedekah buat Barirah dan juga sebagai hadiah buat kita. Karena apa ini tadi kalimatnya? Innamal wala'u liman a'taqa. Karena hak wala itu bagi orang yang memerdekakan. Yang memerdekakan adalah Aisyah radhiyallahu anha. Begitu, ini berkaitan dengan beberapa hadis yang berkaitan dengan ilmu waris atau ilmu faraid atau ilmu tarikah yang kemarin sudah kita sebutkan sebagian nama atau istilah dari ilmu waris ini. Dari ilmu waris namanya ilmu faraid, ilmu mawaris atau ilmu at-tarikat. Begitu jamaah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ini ada beberapa pertanyaan. Banyak. Baik, kita lihat beberapa pertanyaan yang ada.